Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa besar yang setelahnya adalah dosa besar yang ke-57. Imam Az-Zahabi menyebutkan sabbu akabiris sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu mencela akabiris sahabah. Itu kibarnya para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat yang paling mulia, yaitu mereka mencelanya sebagaimana celaan hari ini kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ataupun celaan, hinaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah ibni Abi Sufyan. Ya, ini sahabat-sahabat yang paling rentan untuk dicela, ataupun juga celaan kepada para sahabat, diantaranya adalah sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Tetapi hari ini celaan kepada beliau dikatakan orang yang lemah, orang yang bodoh, dengan tuduhan-tuduhan berbagai macam kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mencela para sahabat ketika yang dicela adalah suhbahnya, kesahabatan beliau mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara ittifaq para ulama kita mengatakan dia jatuh ke dalam kekafiran. Dicela Abu Bakar dari sisi suhbahnya. Yang kena pegah Abu Bakar itu orangnya kurus. Itu memang Abu Bakar orangnya kurus. Itu bukan celaan dari sisi fisik. Tetapi ketika yang dicela adalah suhbah, persahabatan para sahabat dengan Rasulullah, maka seluruh para ulama kita mengatakan dia jatuh ke dalam kekafiran. Dan ini yang menyebabkan Syiah Rafidhah dihukumi oleh para ulama jatuh ke dalam kekafiran. Nanti akan kita bacakan bagaimana pendapat Imam Az-Zahabi tentang masalah ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul adalah mencintai para sahabat yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika benci kepada para sahabat, dan itulah bentuk kebencian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat terikat perilaku para sahabat, bagaimana kita menilai para sahabat dengan bagaimana keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi itu memulai dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis kudusi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti ataupun merendahkan, menghina waliku, maka dia telah mengumumkan perang denganku. Para sahabat, ini jelas wali Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak ayat penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika mereka disakiti, mereka dicela, mereka dihina, maka dia telah mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu Allah Subhanahu wa taala, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya kalian menginfakkan
emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan pernah menyamai infak sahabatku walaupun hanya 1 mud. Sahabat 1 mud, dumno sabah mud. Dumno gujuk oleh sahabat, tanya sebesar gunung Uhud yang kita lihat di kota Madinah, itu tidak pernah menyamai apa yang diberikan oleh para sahabat. Wala nasifahu, walaupun hanya setengah dari mud. Setengah mud mentang gujuk sabah regam gujuk oleh sahabat, gandum dan yang lainnya, kita menginfakkan sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan pernah menyamainya. Ya, kedudukan sahabat itu sangat tinggi di sisi syariah. Kabe ente tengok ucapkan, oh ada masjid kamu je ke sahabat mentang ke pelahi ke sahabat, tidak bisa. Karena sahabat, para ulama kita mengatakan memang orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat ini. Mungkin mia tingkat-tingkat tanyo lahi bak masa sahabat, bak masa Rasulullah, tanyo je ke musuh Rasul. Ya, dengan agama tanyo yang sangat lemah orangnya, dengan prinsip kepada agama itu kita juga sangat lemah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang benar-benar hati mereka, hidup mereka itu hanya untuk agama ini dan hanya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah menyamai kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha kepada Hisham ibni Urwah dari Urwah ibni Zubair dari Aisyah, itu Aisyah mengatakan kepada Urwah ibni Zubair, umiru bistighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka, itu kita di dalamnya diperintahkan untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, ya, orang-orang yang datang setelahnya, setelah orang-orang Muhajir dan Ansar. Mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang datang dahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tetapi apa yang dikatakan oleh Aisyah? Aisyah mengatakan fasubbuhum, dan tetapi mereka tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat Rasulullah. Tetapi yang mereka lakukan adalah fasubbuhum, mereka mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini cukup banyak hari ini juga di tengah-tengah masyarakat kita. Minta baca tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang liberal, itu mereka sangat membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terutama mereka tidak seperti orang-orang Syiah yang mungkin membenci Umar, Abu Bakar, Utsman dan yang lainnya, tetapi mereka sangat menyerang sosok Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini yang terjadi hari ini. Padahal kita diperintahkan untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni kesalahan-kesalahan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain apabila mereka jatuh ke dalam kesalahan, bukan mencela mereka. Maka dalam riwayat lainnya Rasulullah mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah. Barang siapa yang mencela sahabatku, maka bagi mereka laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan oleh Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an, dari asar Ali ibni Abi Thalib, walladzi falaqal habbah wa bara'an nasmah innahu la ahdun nabi sallallahu alaihi wasallam al ummi ilayya la yuhibbuni illa mu'min
wala yubghiduni illa munafiq. Demi Allah, kalimat pujian kepada Allah yang menunjukkan sumpah Ali ibni Abi Thalib dengan nama Allah. Kemudian Ali ibni Abi Thalib, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepadaku, la yuhibbuni illa mu'min. Tidak ada yang mencintaiku kecuali orang-orang yang beriman. Wala yubghiduni illa munafiq. Dan tidak ada orang yang membenciku kecuali orang munafik. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'inlah orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan keimanan mereka. Dan kita telah pernah melewati salah satu dosa besar adalah mencela ataupun menghina orang-orang yang beriman, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa idza kana hadza qalahu an-nabi fi haqqi Ali. Ya, kemudian Imam Az-Zahabi menjelaskan ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan Ali ibni Abi Thalib. Fasiddiq bil aula wal ahra. Dan Abu Bakar itu kedudukannya lebih tinggi daripada Ali. Li'annahu afdalul khalqi ba'dan nabi. Karena Abu Bakarlah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madhhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma anna man faddala ala siddiq ahadan fa innahu yujladu haddal muftari. Umar dan Ali itu keduanya berpendapat barang siapa yang mengangkat kedudukan seseorang melebihi Abu Bakar, maka dia harus dicambuk dengan hukuman bagi muftari. Itu muftari, ini orang yang mengada-ngada. Orang yang mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan muftari. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menetapkan had bagi muftari itu samanina jaldah, 80 kali cambukan. Ya, mesti dua orang keun Ali lebih hebat dari Abu Bakar ataupun Ali lebih hebat dari Umar, maka dia harus dicambuk dengan 80 kali cambukan. Tetapi dia tidak dihukumi sebagai kafir. Nah, ini harus kita pahami. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam masalah ini. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Ma'la Al-Abdi, beliau mengatakan Abu Bakar khairun min Umar. Itu suatu hari ada orang yang mengatakan di depan Umar, Abu Bakar itu lebih baik dari Umar. Maka langsung Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Umar lebih baik dari Abu Bakar, maka dia akan aku cambuk. Lalu ada orang yang mengatakan Umar lebih baik dari Abu Bakar, fadarabahu bidurratin hatta syagara birijlaihi. Lalu Umar mencambuknya sampai nampak tulang dari kakinya. Ya, bekah kaki dicambuk oleh Umar dengan 80 kali cambukan karena perkataannya Umar lebih baik dari Abu Bakar. Maka tidak ada yang dapat menandingi sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah telah mengatakan iman Abu Bakar itu seandainya ditimbang, diletakkan di satu sisi dan ditimbang seluruh iman umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, iman Abu Bakar itu lebih berat. Ya, hanya solawan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan dari Hajjaj ibni Dinar sampai kepada Alqamah, lalu Alqamah mengatakan sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar, man qala syai'an fahuwa muftarin alaihi ma 'alal muftari. Itu sampai berita kepada Ali, ada orang yang mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, maka Ali mengatakan dia harus dihukum dengan hukuman bagi muftari, itu sebanyak 80 kali cambukan. Nah, tidak ada orang yang boleh mengatakan perkara tersebut. Namun di akhir Imam Az-Zahabi beliau mengatakan
man sabba haula faqad barazallahu ta'ala bil muharabah. Barang siapa yang mencela salah satu dari sahabat, maka dia telah meletakkan bendera perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal man sabbal muslimin wa adzahum wasdarahum faqad qadimna anna dzalika minal kaba'ir. Bahkan mencela salah seorang aja dari orang yang beriman, dia telah jatuh ke dalam dosa besar. Sidro mantan kan sahabat orang beriman mantan tak cela, sidro itu sudah jatuh ke dalam dosa besar. Apalagi yang kita cela adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi beliau mengatakan lakinnahu la yakhludu bidzalika finnar. Itu tidak membuat dia kekal di dalam neraka. Ya, misal dicela sahabat itu tidak membuat dia kekal di dalam neraka. Dia masih dihitung sebagai orang mukmin dan tidak keluar kepada kekafiran. Illa ayyatakida nubuwata Ali radhiyallahu anhu au annahu ilah fa hadza mal'unun kafir. Kecuali dia meyakini tentang kenabian Ali dan menganggap Ali itu sebagai Tuhan, maka dia adalah mal'un yang dilaknat dan dia telah jatuh ke dalam kekafiran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syiah, ketika kita membaca sirah kapan munculnya Syiah, Syiah itu muncul ketika terjadi peperangan di antara Ali dengan Muawiyah, ya, dalam perang Siffin. Kelompok yang mendukung Ali itu dinamakan dengan Syiah, yang mendukung Ali. Kemudian ketika terjadi tahkim, perdamaian di antara Muawiyah dengan Ali, dari sebagian Syiah ini mereka tidak menerima tahkim dan menghukumi Ali telah jatuh kekafiran dan mereka keluar dari dukungan mereka kepada Ali dan mereka adalah Khawarij. Maka Syiah itu dihukumi oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan Syiah itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama Syiah mujarrad Syi'i, yaitu Syiah yang dia hanya mendukung Ali ibni Abi Thalib dan dia tidak pernah mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, dan mereka bukan kafir, ya, masih sama sebagaimana kaum muslimin. Cuma dukungan saja kepada Ali dan tidak pernah menganggap Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang kedua, Syi'il Ghulu, Syiah yang dia dikategorikan sebagai ghulu, berlebihan. Itu ketika dia lebih mengutamakan kedudukan Ali dibanding Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan dia juga belum dihukumi sebagai kafir. Tetapi yang dihukumi sebagai kafir adalah Syi'i ghuluwil ghulu, yaitu Syiah yang gulunya itu berlebihan. Itu mereka menganggap malaikat Jibril ketika membawa wahyu kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, malaikat Jibril salah. Seharusnya wahyu diturunkan kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Nah, ini ghuluwil ghulu, ini diantara orang-orang Syiah. Kemudian termasuk ke dalam kategori Syiah ghuluwil ghulu, Syiah yang gulunya berlebihan, yaitu mereka mengutamakan Ali dan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ini termasuk dalam kategori Syiah ghuluwil ghulu yang dikafirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika masalah tentang Syiah itu kita harus benar-benar melihat bagaimana kedudukan mereka di sisi para ulama, di sisi para ulama kita. Ya, karena bukan hanya Syiah yang menyatakan dalam sejarah, Syiah ini orang yang lebih mengutamakan Ali ibni Abi Thalib. Mereka itu ada di Irak. Kemudian di sisi lain ada Ahlu Tansib namanya. Ahlu Tansib
ahlun nasab, iaitu mereka adalah orang-orang yang benar-benar mencela Ali ibn Abi Thalib, dan mereka lebih memuja-muja Muawiyah. Dan ini ada di Syam. Yang keduanya dihukumi oleh para ulama sebagai jatuh ke dalam kekufuran apabila mereka sudah berada di posisi hulu bil hulu, betul-betul hulu. Ya, ketika itu disebutkan oleh Imam An-Nasai di dalam manaqib beliau, ketika Imam An-Nasai sampai mengarang satu kitab, iaitu kedudukan Ali ibni Abi Thalib. Karena ketika beliau masuk ke Syam, khutbah Jumaat di Syam ketika itu syarat sahnya harus mencela Ali, mihana sah. Maka gepegatlah kitab oleh Imam Nasai, Manaqib Ali, dan itu menjadi tuduhan kepada beliau sebagai seorang Syiah, dan beliau terbunuh karena tuduhan tersebut. Tapi beliau bukan orang yang mencela Muawiyah, tapi beliau ingin menunjukkan di mana posisi Ali di sisi kaum muslimin. Ali ibni Abi Thalib adalah termasuk ke dalam Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait Rasulullah itu berbeda kedudukannya dengan kedudukan kita. Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi orang-orang yang beriman, kedudukan mereka lebih tinggi dari kedudukan seluruh kaum muslimin. Ada hak-hak Ahlul Bait Rasulullah yang harus diberikan, dan itu melebihi hak-hak yang diberikan kepada kaum muslimin.